morning. Selamat pagi semuanya. Happy Father's Day. Pada diam semua. Happy Mother's Day semua. Ya. Kalau Father's Day kalem-kalem. Oke, selamat Hari Ayah. Ini memang kalau bicara mengenai Hari Ayah itu nggak banyak ya. It's not that popular. Okay, can somebody help me with this? Right. Yeah, okay. Thank you. Kalau Happy Mother's Day itu dirayakan di mana-mana gitu ya. Tapi Father's Day itu ya kalau bisa lewat aja dah gitu. It seems that it's not that popular ya. Tapi I think it's very important apa yang saya akan bagikan ini sangat-sangat penting, dan saya yakin bahwa kalau kita melakukan ini dengan apa yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan, blueprintnya, maka dampaknya itu generation to come gitu ya. Jadi ya di sini ada yang sudah opung grandfather. No, there's one here. Okay, the young grandfather. Jadi saya sungguh menghormati bapak-bapak di sini pada pagi hari ini, bukan karena peran yang bapak-bapak pimpin keluarga, tapi juga hati daripada bapak-bapak yang mengasihi keluarganya. Ya, jadi memang seorang ayah, menjadi seorang ayah itu adalah salah satu peran yang paling kuat, paling menantang, tapi juga paling memungkinkan untuk memuliakan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ini keluarga saya, kalau mungkin ada yang belum tahu, ya bisa dilihat dari gambarnya, yang seragamnya sama, ya itu keluarganya. Warnanya sama. Ya warnanya sama. Ya, 4 anak saya semuanya sudah dewasa dan ada 8 cucu. Ya, hari ini ada 6 yang hadir, 2 ada di Toronto. Jadi mereka belum sempat hadir. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa, kami berterima kasih. Kami mempunyai Bapa di surga yang sungguh-sungguh mengasihi, Bapa yang peduli, Bapa yang sabar, dan Bapa yang senantiasa membuka tangan kepada setiap anak-anaknya yang mau datang kepada Engkau. Dan biarlah pagi hari ini kami bisa mendapatkan hati-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman yang kami bagikan ini juga berbicara kepada setiap daripada bapak-bapak dan juga keluarga semua di sini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya memberikan judul hati seorang ayah yang saleh, atau The Heart of a Godly Father. Nah, kalau bicara mengenai father ini bukan berarti bahwa yang lainnya tidak perlu tahu. Ya, tujuannya di sini adalah bahwa kita sebagai keluarga mau belajar bersama-sama bahwa tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Amin. Dan biarlah ini menjadi satu breakthrough bagi setiap orang yang mendengarkannya hari ini. Saya ambil dari Lukas 15. Ya, ini berbicara mengenai perumpamaan anak yang hilang. Nah, memang ceritanya itu, topiknya itu adalah anak yang hilang, ya, atau anak bungsu. Ya, pusat daripada ceritanya itu kepada anak bungsu yang hilang, tetapi yang sebenarnya pahlawan yang sesungguhnya itu adalah bapaknya atau ayahnya. Ya, ini ayat tersebut memperlihatkan kepada kita hati Bapa surgawi, dan juga merefleksikan hati yang seharusnya direnungkan oleh para ayah di bumi ini. Saya bacakan dari ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian,
anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dari cerita ini kita belajar poin yang pertama. A godly father loves unconditionally. Ayah yang salah itu mengasihi tanpa syarat. Lukas 15 ayat 20 dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ayat ini berbicara bagaimana kasih ayahnya yang tidak bersyarat. Bayangkan saudara, anak bungsunya ini sudah menyia-nyiakan segalanya. Dia menolak ayahnya. Dia tidak menghormati keluarganya, bahkan mempermalukan ayahnya. Dan dia menghabiskan warisannya. Bayangkan seorang anak ketika ayahnya masih hidup sudah meminta warisannya. Anak macam apa seperti itu? Pasti anak yang kurang ajar, kan? Nah, ini yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Tetapi ayahnya tidak pernah berhenti mengasihinya. Pada kenyataannya, ayahnya terus menanti, berharap, dan ketika ia melihat anaknya dari kejauhan, ayahnya berlari mendapatkan dia. Nah, saudara, harus kita ketahui bahwa di masa itu, berlari bagi seorang pria tua itu dianggap tidak bermartabat. Itu sangat memalukan. Tetapi kasih membuat seorang ayah melakukan hal-hal yang tidak akan pernah diizinkan oleh kesombongan. Jadi para ayah, kasih saudara adalah salah satu kekuatan paling dahsyat dalam kehidupan anak saudara. Bukan kasih yang berdasarkan kinerja, bukan kasih yang berdasarkan performance. Aku mengasihimu jika titik-titik. Atau aku mengasihimu saat titik-titik. Tetapi aku mengasihimu karena kamu adalah milikku. Itulah jenis kasih yang mencerminkan hati Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Anak-anak saudara perlu tahu bahwa kasih saudara tidak berubah karena kesalahan atau prestasi mereka. Kasih saudara tetap sabar. Kasih saudara bertahan lama. Bukan karena kondisi. Kasih saudara sama seperti Bapa di surga. Para ayah, kasih saudara yang teguh dapat mendatangkan kesembuhan
dan identitas bagi anak-anak saudara. They will find their identity in a safe family ketika saudara memimpin keluarga dengan kasih Tuhan, dan mereka akan merasa aman. Yang kedua, a godly father leads with wisdom. Allah yang saleh memimpin dengan hikmat. Ada ayat di Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Nah, ayat dalam perumpamaan tadi itu tahu sesuatu yang penting. Saudara tidak bisa memaksa anak saudara untuk mengikuti jalan yang benar. Tapi saudara bisa menunjukkan jalannya. Amin. Ayahnya membiarkan putranya pergi, meskipun dia tahu itu sangat menyakitkan. Karena ia yakin bahwa benih yang ditanam di rumah suatu hari nanti akan berbuah. Kunci penting di sini yang kita belajar adalah seorang ayah memberikan lebih daripada sekedar aturan. Ia memberikan arahan dan ia juga memberikan pemuritan. Para ayah dipanggil untuk memimpin secara rohani, memimpin secara moral, dan memimpin secara emosional. Ayah yang saleh tidak mengendalikan atau mengontrol anak-anaknya. Anak-anaknya dibimbing dengan hikmat, dengan doa, dan dengan teladan. Oleh karena itu, ayah perlu punya sikap intensional atau sikap yang sungguh-sungguh dalam membentuk jalan hidup anak-anaknya dengan mengarahkan mereka kepada Kristus. Ajar mereka bukan hanya cara bagaimana untuk bertahan hidup di dunia ini, tetapi juga cara mencari Tuhan dalam setiap aspek, dalam setiap aspek kehidupan. Apakah itu dalam aspek hubungan satu dengan yang lain, atau bahkan kemudian sewaktu mereka mulai coba membangun keluarga. Ajar mereka bagaimana untuk mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dalam hal berhubungan dengan orang lain. Bagaimana mereka mengambil keputusan-keputusan. Ya, kita tahu bahwa anak-anak suatu hari akan keluar dari rumah kita ketika mereka dewasa. Mereka harus mengambil keputusan yang tepat. Dan bagaimana mereka bisa mengambil keputusan yang tepat tergantung bagaimana mereka dididik di rumah mereka. Bagaimana membangun karakter. Bagaimana mereka bisa menjaga dirinya, bisa membedakan teman-teman yang bergaul dengan mereka. Dan juga bagaimana meresponi panggilan daripada Tuhan ketika Tuhan menginginkan itu. Ayah punya peran yang penting dalam hal ini. Selalu hadir dalam kehidupan anak-anak, bertekun doa, dan bersikap penuh perhatian. Kunci di sini adalah intensional. Saya tahu bahwa para ayah di sini, seperti halnya saya juga demikian. Kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, dan kita titipkan tanggung jawab kita itu di rumah dengan pasangan kita, dengan istri kita. Makanya tidak heran lebih banyak orang menghargai ibu daripada ayah, karena mindsetnya kita ya sebagai seorang pria, yang penting saya cari uang, yang mendidik istri di rumah. Tidak demikian firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai ayah pun punya peran yang sangat penting bagaimana memimpin keluarganya. Amin. Jadi untuk mencari uang itu hanya salah satu. Tetapi yang lebih penting lagi di sini bagaimana saudara hadir di dalam kehidupan anak-anak saudara.
bertekun berdoa, bukan diwakilkan oleh pasangannya, dan bersikap penuh perhatian. Kalau kita melihat saat ini bagaimana anak-anak pelan-pelan dibawa kepada pengaruh dunia, walaupun makan satu meja, tetapi apa yang terjadi? Mereka punya kesibukan sendiri, sibuk dengan gadgetnya. Fisiknya hadir, tetapi perhatiannya tidak di situ. Demikian juga para ayah, pastikan punya waktu yang cukup, terutama kalau anak-anak saudara masih muda, masih kecil. Yang ketiga, a godly father practices forgiveness. Ayah yang salah mengampuni. Lukas 15 ayat 21 sampai 24 katakan begini, Bapa, aku telah berdosa. Tetapi ayah itu berkata, anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Perhatikan bahwa seorang ayah, dia tidak menceramahi putranya. Dia tidak berkata, tuh kan, sudah kubilang, apa yang sudah kamu gak pernah mendengar nasihat saya. Ayahnya tidak marah. Dia tidak mempermalukan anaknya. Sebaliknya, ia mengenakan jubah kepadanya, memasang cincin di jarinya, dan mengadakan perayaan. Para ayah, salah satu hal yang paling menyerupai Kristus yang dapat saudara lakukan adalah menjadi pria yang cepat memaafkan. Anak-anak saudara akan gagal, demikian juga saudara. Namun pengampunan membuka pintu menuju pemulihan. Amin. Perhatikan di sini bahwa ayah dalam perumpamaan ini tidak mempermalukan. Tindakan dia adalah memulihkan. Pengampunan adalah anugerah yang kuat yang menyembuhkan hubungan dan mengajarkan kasih karunia. Oleh karena itu para ayah, kemampuan saudara untuk memaafkan mengajarkan anak-anak saudara tentang belas kasihan Tuhan. Jika ada hubungan yang rusak dengan seorang anak, atau mungkin saudara di sini adalah anak-anak, hari ini adalah hari yang baik untuk mengambil langkah menuju penyembuhan. Ambil langkah iman. Mungkin saudara bisa WA, bisa telepon, atau juga mungkin saudara bisa mulai dengan berdoa, memberkati anak-anak saudara yang mungkin sudah terluka dengan perkataan saudara dan tindakan saudara. Kalau itu saudara masih anak-anak di sini dan mungkin saudara tidak mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya itu, mungkin ayah saudara orang-orang yang keras, yang kasar, ambil keputusan hari ini untuk bersyafaat bagi mereka. Saudara bisa berdoa biar Tuhan memulihkan dan Tuhan membuka jalan supaya hubungan bisa dipulihkan kembali. Jadi Tuhan menghargai hati yang berusaha untuk berdamai. Dan saya percaya saudara semua yang ada di tempat sini mempunyai hati yang mau berdamai. Amin. Terakhir, a godly father leaves a lasting legacy. Ayah yang saleh meninggalkan warisan. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Kita melihat di sini bahwa kisah anak yang hilang ini mencerminkan kasih karunia dan investasi spiritual seumur hidup. Ayah ini meninggalkan jejak yang begitu besar pada putranya, sehingga bahkan ketika ia mencapai titik terendah, dia masih bisa berpikir, saya masih bisa pulang ke rumah kepada Bapa saya di rumah. That's legacy. Itulah warisan. Oleh karena itu para ayah, apa yang saudara contohkan hari ini akan bergema bagi generasi mendatang. Iman saudara, integritas saudara, kasih sayang saudara, inilah benih warisan yang saudara bisa berikan kepada anak.
Apa yang saudara contohkan, apa yang saudara investasikan hari ini, itu akan ditiru oleh anak-anak saudara dan juga generasi mendatang. Warisan dibangun melalui konsistensi, karakter, dan kehidupan yang berpusat pada Kristus. Hidup saudara dapat meninggalkan warisan rohani yang lebih besar daripada kekayaan materi apapun. Saya ulangi, hidup saudara dapat meninggalkan warisan rohani yang lebih besar daripada kekayaan materi apapun. Jangan khawatir tentang menjadi ayah yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak mungkin sempurna sampai Yesus menyempurnakan kita. Jadilah ayah yang hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Jadilah ayah yang berdoa dan jadilah ayah yang mengikuti Yesus. Warisan terbesar yang dapat saudara berikan bukanlah uang atau harta benda. Warisan terbesar yang dapat saudara berikan adalah iman, karakter, dan kasih kepada Tuhan. Apa yang kita bisa perbuat? Tantangan dan dorongan. Apakah saudara memiliki ayah yang hebat atau ayah yang sulit, atau mungkin tidak pernah mengenal ayah saudara? Kabar baiknya adalah Tuhan adalah Bapa saudara yang sempurna. He is a good father. Dia tidak pernah pergi, dia tidak pernah gagal, dan dia selalu siap menyambut anak-anaknya pulang. Oleh karena itu, untuk para ayah di tempat ini pada hari ini, bersemangatlah. Saudara tidak harus melakukannya sendirian. Tuhan memberikan saudara kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih karunia. Untuk keluarga di sini hari ini, saya mendorong saudara untuk menghormati ayah saudara. Doakan mereka, berikan mereka dorongan, kasih semangat kepada mereka. Dan untuk kita semua, marilah kita mencerminkan kasih Bapa seperti sikap si ayah dalam perumpamaan tadi yang berlari menyambut anaknya kembali. Anak Bapa yang sempurna itu memulihkan, amin. Dan pemulihan itu ada di dalam diri saudara. Dan Allah Bapa bukan hanya sempurna yang memulihkan, Dia juga mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi juru selamat yang menyelamatkan kita. So there is hope. Ada pengharapan untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Biarlah pada pagi hari ini kita bisa melihat apa yang kita bisa pelajari dari pelajaran firman Tuhan. Bahwa setiap orang, setiap ayah di tempat ini, you can do it. Ada masa depan yang lebih baik. Kalau mungkin tidak punya pengalaman seperti itu, let you be the first one. Biarlah saudara yang pertama kali membangun dasar ini di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga keturunan saudara tidak perlu harus melewati apa yang saudara alami. Bagi saudara yang masih anak-anak di sini, yang mungkin tidak terlalu dekat dengan ayahnya, berdoa bagi dia. Yang mungkin jauh, mungkin juga ayah keras, atau bahkan saudara tidak pernah mengenal siapa bapak saudara. Hari ini Tuhan akan memulihkan. Ada Bapa di surga yang mengasihi engkau. Amin. Dan Tuhan mau memulihkan kita semua. Saya mau berdoa untuk setiap dari saudara. Saudara bisa menutup mata saudara. Biarlah Roh Kudus mengizinkan pada saat ini, kalau memang Roh Kudus berbicara ke saudara untuk melakukan sesuatu, jangan keraskan hati saudara. Selesai kebaktian ini, saudara bisa melakukan satu tindakan. Dimulai dengan doa. Seperti yang Roh Kudus mengingatkan apa yang harus saudara doakan. Lepaskan pengampunan,
minta supaya Tuhan membuka jalan untuk terjadi pemulihan. Apakah itu ayah kepada anak, anak kepada ayah, atau mungkin juga para istri mungkin punya hubungan yang tidak akrab. Berdoa supaya pemulihan keluarga terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, kau melihat pada setiap dari kami orang-orang yang begitu banyak kelemahan, tetapi hari ini kami melihat Tuhan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Biar ini menjadi satu titik awal untuk kami terus boleh berjalan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga anak cucu kami kemudian Tuhan, mereka pun diberkati oleh karena tindakan kami hari ini. Terima kasih Bapak. Engkau Allah yang baik bagi kami. Aku berdoa Tuhan, jemaat ini, para bayar di tempat ini Tuhan, mereka akan menjadi ayah yang bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka kemudian. Berkati hidup mereka. Berkati hidup mereka. Aku berdoa untuk pemulihan terjadi bagi anak-anak yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya. Hari ini Tuhan, tidak kebetulan mereka ada di tempat ini. Engkau berbicara dan Engkau melakukan perkara yang dahsyat Tuhan. Kami declare terjadi pemulihan di dalam keluarga mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Thank you Lord.